Ranti duduk terpaku di beranda rumah tuanya saat kabar itu datang. Suara dari ujung telepon seperti petir menyambar gendang telinganya, mengabarkan kematian Rehan, cucu sematawayangnya, di dalam penjara. Tak ada penjelasan yang memuaskan, hanya secarik surat kematian yang dikirim petugas lembaga pemasyarakatan. Dunia Ranti seakan runtuh seketika, tubuhnya limbung, seolah separuh jiwanya turut terkubur bersama Rehan. Rehan adalah anak dari anak sulung Ranti yang telah lama meninggal dalam kecelakaan. Sejak itu, bocah kecil itu tumbuh di bawah asuhannya, menjadi cahaya dalam kelam kehidupan wanita renta itu. Ia membesarkannya dengan kasih tak bersyarat, mengajari sopan santun, kejujuran, serta keberanian menegakkan kebenaran. Segala pengorbanan dilakukan agar Rehan tak tumbuh dalam kekurangan, meski hidup seadanya. Saat Rehan remaja, ia terjebak dalam pergaulan salah yang mengantarkannya ke dalam jeruji besi. Meski hatinya remuk, Ranti tak pernah putus mengirimkan doa dan makanan untuk cucunya. Ia percaya bahwa Rehan bisa berubah dan menebus kesalahan masa mudanya. Namun, harapan itu lenyap saat kabar kematiannya tiba, menghancurkan semua keyakinan yang tersisa. Pemakaman Rehan berlangsung sederhana. Ranti berdiri kaku di sisi liang kubur, menggenggam segenggam tanah dengan tangan gemetar. Tak ada isak, hanya sorot mata tajam yang menyimpan kemarahan tak terucap. Dalam diam, ia bersumpah akan menuntut balas. Ia tak percaya kematian itu wajar. Instingnya mengatakan ada kejanggalan besar yang disembunyikan. Pulang ke rumah, Ranti membuka kotak kayu tua berisi kenangan masa lalu. Di dalamnya, tersimpan surat-surat Rehan dari penjara yang penuh kegelisahan dan permintaan maaf. Salah satu surat terakhir membuat dada Ranti sesak. Rehan menulis bahwa ia merasa terancam, namun tak bisa berbuat apa-apa. Kata-kata itu menjadi pemantik dendam, menyulut bara yang selama ini padam dalam diri sang nenek. Setelah hari pemakaman, Ranti menolak semua ajakan keluarga untuk tinggal bersama. Ia memilih bertahan di rumah reot peninggalan suaminya, tempat Rehan dibesarkan. Di setiap sudut rumah itu, kenangan cucunya masih hidup dari gambar coretan kecil di dinding, hingga sisa-sisa mainan kayu buatan tangan. Ranti merasa Rehan belum benar-benar pergi. Ia hanya menunggu untuk dibalaskan. Di tengah malam, Ranti sering terbangun dengan peluh dingin membasahi wajah. Mimpi-mimpi buruk menghantam tidur tuanya, memperlihatkan Rehan yang dipukuli, disiksa, lalu ditinggalkan mati begitu saja. Setiap mimpi makin meyakinkan bahwa kematian cucunya bukanlah kecelakaan, melainkan hasil kekejaman yang disengaja. Tak satupun aparat berwenang bersedia mengusut tuntas, dan itu semakin menyakitkan. Ranti mulai menyusun potongan-potongan informasi. Ia membaca ulang semua surat Rehan, mencari isyarat, nama, atau peristiwa yang bisa membuka kebenaran. Di beberapa surat, Rehan menyebutkan tentang kelompok dalam yang memeras para tahanan muda, memaksa mereka menjadi kaki tangan narkoba dan pemerasan. Nama-nama seperti Gondo, Ucok, dan Togar disebutkan berulang kali dengan nada ketakutan. Tak ada pengalaman atau pelatihan dalam dunia penyelidikan, namun Ranti memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, dorongan naluriah seorang nenek yang kehilangan darah dagingnya. Ia mendatangi beberapa mantan napi yang pernah satu blok dengan Rehan. Dari mulut mereka, perlahan mulai terungkap bahwa Rehan memang dijadikan target karena menolak tunduk pada kekuasaan blok narkoba di penjara. Luka di hati Ranti berubah menjadi tekad baja. Ia sadar, melapor ke kepolisian sama saja dengan membuang waktu. Semua aparat seolah saling menutup mata, mungkin karena sudah menerima bagian dari transaksi kotor di balik jeruji. Maka, hanya ada satu jalan yang tersisa di pikirannya: membalas. Bukan sekadar untuk Rehan, tapi untuk semua keadilan yang diinjak-injak. Penjara Tirtawira berdiri kokoh di tengah kawasan sepi di pinggiran kota, dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri. Dari luar tampak tenang, namun di dalamnya menyimpan borok yang lama dibiarkan menganga. Di balik jeruji, para napi tak hanya menjalani hukuman, tetapi juga dipaksa tunduk pada hierarki tak terlihat yang lebih kejam dari hukum negara. Kelompok napi senior menguasai segala sisi kehidupan tahanan. Mereka menjual makanan, memperdagangkan obat-obatan, bahkan menyewakan tempat tidur yang seharusnya hak setiap narapidana. Petugas penjara, alih-alih mencegah, justru menjadi bagian dari sistem rusak itu. Sogokan, ancaman, dan kekerasan menjadi bahasa sehari-hari di dalam sana. Rehan masuk sebagai tahanan muda yang dianggap bersih dan tidak mudah dikendalikan. Penolakannya untuk ikut dalam bisnis terlarang membuatnya diincar. Ia dihajar secara berkala, direndahkan, hingga akhirnya dijebak dengan tuduhan mencuri narkoba. Tak ada ruang untuk pembelaan, dan pada akhirnya,
Ia dibunuh secara perlahan, disiksa sampai nyawanya terlepas tanpa perlawanan. Ranti mendapatkan semua informasi ini dari seorang mantan narapidana yang tinggal di kolong jembatan. Pria itu, bernama Farel, semula menolak bicara. Namun setelah melihat tatapan mata Ranti yang dingin namun penuh luka, ia luluh. Ia ceritakan semua dengan nada bergetar, seakan masih bisa mencium bau darah di dinding sel tempat Rehan menghembuskan napas terakhir. Setelah mendengar cerita itu, Ranti tak lagi bimbang. Ia tahu siapa saja yang harus disingkirkan. Tidak ada lagi keraguan di hatinya, hanya rencana yang mulai disusun dalam diam. Ia sadar, menghadapi monster sebesar penjara Tirtawira bukan perkara mudah. Tapi ia tak peduli. Cucu kesayangannya telah dibunuh dan darah harus dibayar dengan darah. Langkah pertama Ranti dimulai dari sebuah niat yang tidak akan bisa diurungkan. Ia mendatangi kantor sipil terdekat dengan dalih ingin mendaftar sebagai tenaga kebersihan sukarelawan di instansi pemerintah. Tak disangka, penjara Tirtawira sedang membuka peluang untuk pekerja harian lepas yang akan ditempatkan di area dapur dan koridor sel. Ranti menerima tugas itu dengan senyum penuh arti. Meski usia sudah uzur dan tubuh tak lagi kuat, Ranti menunjukkan etos kerja luar biasa. Para petugas penjara tak curiga, mereka bahkan meremehkannya sebagai wanita tua tak berdaya yang hanya bisa mengepel lantai dan mencuci peralatan dapur. Namun diam-diam, ia memperhatikan alur keluar masuk napi, posisi kamera pengawas, dan celah-celah keamanan yang bisa dieksploitasi. Ranti mencatat nama-nama penting yang disebut Farel. Ia mengamati wajah mereka dengan cermat, mendengarkan percakapan dari balik dinding saat mengelap lantai, dan perlahan mengenali struktur kekuasaan di balik jeruji. Gondo, napi besar yang menguasai blok narkoba; Ucok, algojo tanpa belas kasihan; Togar, si penyiksa bayaran yang haus darah. Semuanya masih hidup, tertawa, seolah tak berdosa. Di malam hari, setelah tugas selesai, Ranti menuliskan semua pengamatannya di buku tua bersampul lusuh yang ia sembunyikan di tong sampah kosong. Ia menggambar peta sederhana area penjara, menandai rute penjagaan, serta waktu ketika kamera pengawas mati karena rotasi sistem. Ia tidak terburu-buru, karena bagi Ranti, balas dendam yang manis adalah yang dirancang dengan kesabaran dan kecermatan. 2 pekan berlalu, dan Ranti sudah hafal seluruh rutinitas di dalam penjara. Ia mengenali pola gerak napi, waktu lengah petugas, hingga jam makan yang membuat sebagian besar area kosong. Di balik wajah keriput dan tangan gemetar itu, tersembunyi otak licin yang tengah merangkai skenario teror. Dan saat matahari tenggelam pada hari ke-14, rencana pembalasan mulai bergerak pelan namun pasti. Di hari ke-15, Ranti memulai manuvernya. Ia mendekati seorang petugas muda bernama Adit yang terlihat masih polos dan belum terkontaminasi sistem kotor. Dengan rayuan ala nenek-nenek, ia mengaku sering kesepian dan membutuhkan teman bicara. Adit menanggapi dengan sopan, tak sadar bahwa setiap cerita Ranti adalah jebakan yang perlahan menggerogoti kewaspadaannya. Dalam perbincangan ringan itu, Ranti menyelipkan pertanyaan-pertanyaan cerdas. Ia bertanya tentang kebiasaan para napi senior, ruangan yang jarang digunakan, bahkan soal alat-alat yang disimpan di gudang lama. Adit, yang merasa tidak curiga, menjawab dengan gamblang, bahkan sesekali membocorkan jadwal patroli yang seharusnya dirahasiakan. Informasi-informasi itu langsung masuk ke dalam ingatan tajam Ranti. Di sela-sela tugasnya membersihkan lorong belakang dapur, Ranti menemukan jalan rahasia menuju ruang penyimpanan alat pemotong besi. Tempat itu gelap, jarang dijamah, dan tidak dipasangi kamera. Ia mengambil sebuah obeng kecil dan menyelipkannya di balik pakaian dalam. Tak ada yang menggeledahnya karena semua menganggapnya lemah dan tidak berbahaya. Justru disitulah letak kekuatannya. Malam itu, Ranti duduk termenung di pojok kamar petugas harian. Ia membuka surat terakhir dari Rehan yang sudah lusuh dan hampir robek. Dalam surat itu, Rehan menuliskan bagaimana ia dikeroyok oleh Gondo dan Togar hanya karena tak mau menyelundupkan sabu-sabu ke sel lain. Ia menuliskan bahwa salah satu petugas ikut menyuruhnya, namun tidak sempat menulis nama. Air mata menetes tanpa suara, namun tekad semakin mengeras. Pagi harinya, Ranti mengubah sikap. Ia bersikap lebih ramah pada beberapa napi, menyapa mereka dengan senyuman. Di matanya, itu bukan bentuk persahabatan, melainkan strategi untuk memancing cerita. Ia tahu, semakin banyak ia gali, semakin dalam luka lama Rehan terbuka. Dan dari lubang luka itulah, Ranti mulai menarik tali-tali dendam yang telah lama tertanam. Langkah pertama Ranti jatuh pada napi bernama Gondo, pria bertubuh besar dengan tatapan sinis yang selama ini mengatur jalur peredaran narkoba di blok barat. Suatu malam,
Ranti menyusup ke lorong belakang dapur ketika semua orang sibuk menonton siaran televisi bersama. Dengan cekatan, ia menyelipkan bubuk pencahar yang dicurinya dari ruang medis ke dalam termos kopi Gondo. Keesokan paginya, Gondo meringis kesakitan, berulang kali keluar masuk toilet sambil mengumpat. Ia menjadi bahan tertawaan napi lain, kehilangan wibawa yang selama ini ia bangun dengan ancaman dan kekerasan. Saat Gondo tengah meringkuk lemah di pojok sel, Ranti menyelinap masuk melalui lorong pengantar makanan. Dengan tangan yang tampak gemetar, ia menusukkan obeng kecil ke arah leher belakang pria itu, tepat di titik lumpuh. Tak ada yang menyangka pembunuhnya adalah seorang nenek tua. Kematian Gondo dinyatakan sebagai serangan jantung akibat stres dan makanan basi. Para petugas, malas menyelidiki, menutup kasus dengan cepat. Ranti membersihkan darah di bajunya dengan tenang, lalu membuang obeng di dalam api tungku dapur, memastikan tak ada jejak yang tertinggal. Kemudian ia mengincar target kedua, Ucok, algojo kejam yang terkenal suka menyiksa napi muda untuk hiburan. Ranti memperhatikan kebiasaan Ucok yang senang mencuri rokok dari tempat penyimpanan dapur. Ia menaburi salah satu bungkus rokok dengan cairan pembersih logam, lalu meletakkannya di tempat yang mencolok. Saat Ucok merokok di pojok toilet belakang, ia tiba-tiba kejang dan terjatuh, mulut berbusa. Ucok dinyatakan meninggal akibat keracunan tak dikenal. Sekali lagi, Ranti lolos dari kecurigaan. Dalam sekejap, dua pembunuh Rehan lenyap dari dunia. Ranti menyimpan senyum tipis di balik wajah Renta yang tampak pasrah. Ia tahu, malam-malam berikutnya akan menjadi panggung bagi keadilan yang selama ini dibungkam oleh tembok tinggi penjara Tirtawira. Berbeda dengan dua sebelumnya, Togar bukanlah napi sembarangan. Ia bukan hanya tukang pukul, tapi juga pengadu licik yang sering menjilat ke petugas demi perlindungan. Ia tahu cara bertahan hidup di tengah kekacauan penjara, dan selalu waspada terhadap bahaya, bahkan dari sesama napi. Ranti menyadari bahwa membungkam Togar bukan perkara mudah, apalagi pria itu punya akses langsung ke blok penjagaan. Ranti memperhatikan pola makan Togar yang selalu memilih lauk dari dapur utama dan tidak pernah menerima makanan dari napi lain. Maka ia mengganti taktik, menyerang dari sisi psikologis. Ia mulai menyebarkan desas-desus bahwa Togar punya daftar hitam yang hendak ia berikan ke kepala sipir sebagai barter kebebasan. Desas-desus itu disebar lewat napi-napi rendahan yang sering mencuri dengar percakapan dapur. Isu itu menyebar cepat, dan dalam hitungan hari, Togar dijauhi bahkan oleh kaki tangannya sendiri. Ia mulai gelisah, merasa diawasi, dan tampak ketakutan. Ranti mendekatinya sebagai nenek baik yang pura-pura simpati. Ia duduk di sebelah Togar di ruang isolasi terbuka, menawarkan air minum dan sepotong roti. Roti itu sudah diolesi getah tanaman liar yang menyebabkan halusinasi berat. Beberapa jam kemudian, Togar berteriak-teriak sendiri di dalam sel, mengaku melihat arwah Rehan menatapnya dari langit-langit. Ia meracau soal dosa, tentang darah, dan tentang nenek setan yang datang menjemput. Para petugas mengira Togar mengalami gangguan mental dan memindahkannya ke ruang isolasi ketat. Malam itu, Ranti menyusup masuk dengan kunci duplikat hasil curian. Satu tusukan ke leher, dan Togar tak lagi berteriak. Dengan kematian Togar, trio pelaku utama atas kematian Rehan telah lenyap. Namun hati Ranti belum merasa tenang. Ia sadar, kejahatan yang membunuh cucunya tak hanya berasal dari dalam, tapi juga dari luar. Petugas yang menutup mata, sipir yang menjual harga diri demi uang, serta sistem yang membusuk hingga ke akar. Maka, dendamnya belum selesai. Masih ada darah lain yang harus ditumpahkan. Nama sipir Arwan kerap disebut oleh para napi sebagai Raja Bayangan, Penjara Tirtawira. Meskipun berpenampilan santun dan berwibawa di depan atasan, Arwan sejatinya dalang dari segala kebusukan yang merajalela. Ia menerima upeti dari bandar narkoba, menyewakan sel untuk transaksi ilegal, dan menutup mata atas segala kekerasan yang terjadi di balik tembok penjara. Ranti menyelidiki Arwan lebih dalam. Ia mengikuti jejaknya saat berkeliling penjara, memperhatikan setiap interaksi yang dilakukan, hingga jadwal rutinnya menuju ruang administrasi pribadi yang berada di sisi barat. Di sana, Arwan kerap berlama-lama, mengatur logistik palsu dan membakar bukti kejahatan administratifnya. Tempat itu tak dijaga ketat karena dianggap zona aman. Suatu malam, Ranti masuk ke ruangan itu lewat ventilasi sempit dari dapur penyimpanan. Di sana ia menemukan berkas-berkas transaksi gelap, rekaman CCTV yang sengaja dipotong, dan daftar napi yang dijadikan tumbal. Di antara tumpukan kertas, ia menemukan nama Rehan tercatat sebagai gangguan sistem, sebuah istilah yang berarti korban pengorbanan. Hatinya kembali bergetar, tapi wajahnya tetap dingin.
Ranti menyusun rencana untuk menjatuhkan Arwan secara terbuka. Ia mencuri satu berkas penting, lalu menyelipkannya ke meja kepala pengawas baru yang masih idealis. Dalam hitungan hari, investigasi rahasia dimulai tanpa diketahui siapapun. Namun Arwan, yang merasa ada yang janggal, mulai gelisah dan menyelidiki para pekerja. Kecurigaan pun mengarah ke satu sosok tua yang selama ini dianggap tak penting. Pagi itu, Ranti dipanggil ke ruang periksa. Di sana Arwan duduk dengan tatapan curiga. Namun sebelum pria itu sempat membuka mulut, Ranti sudah menyelipkan silet kecil yang diambil dari dapur di bawah lengan bajunya. Ketika Arwan berdiri dan menutup pintu, Ranti melompat cepat, menebas lehernya dengan gerakan tanpa ragu. Arwan roboh dalam diam. Ranti membakar semua berkas di ruangan itu, lalu keluar dengan langkah biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Kematian Arwan menimbulkan keguncangan hebat di dalam penjara. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada saksi, dan tidak ada bukti yang bisa mengarah ke pelaku. Para petugas panik, sementara para napi justru bergembira diam-diam. Dalam dunia mereka, satu koruptor yang tumbang berarti satu tekanan berkurang. Namun di balik semua itu, Ranti menyadari satu hal, waktunya semakin singkat. Kepala pengawas yang baru, Komandan Faris, segera mengambil alih situasi. Berbeda dari Arwan, Faris dikenal bersih dan tangguh. Ia langsung memerintahkan investigasi menyeluruh, termasuk memeriksa semua pekerja sukarelawan. Ranti tahu namanya akan segera muncul dalam daftar interogasi, tapi ia tak gentar. Baginya, kematian sudah bukan sesuatu yang ditakuti sejak Rehan terkubur. Sambil menunggu langkah Faris, Ranti melanjutkan misi sunyinya. Ia menargetkan napi-napi yang dulu menjadi eksekutor lapangan pembunuhan Rehan, para pesuruh yang disuruh memukuli, menyeret, hingga mengubur jasad cucunya. Ia tak ingin membunuh mereka cepat. Ia membuat mereka ketakutan lebih dulu, dengan bisikan-bisikan malam, coretan-coretan di dinding sel, dan kabar-kabar arwah yang muncul tanpa suara. Satu napi ditemukan gantung diri di kamar mandi, matanya terbuka lebar, tangannya memegang surat bertuliskan, "Ranti datang." Satu lagi menggigit lidahnya sendiri karena tak tahan mendengar suara cucu kecil yang terus-menerus memanggilnya dari dalam tembok. Kematian demi kematian terus terjadi, dan semua tanpa bisa dijelaskan logika. Penjara berubah jadi tempat mencekam, bahkan bagi para penjaga. Faris akhirnya memanggil Ranti untuk diperiksa. Saat itu, semua orang di ruang administrasi menatap nenek tua itu dengan pandangan penuh tanda tanya. Ranti hanya tersenyum tipis, duduk dengan tenang, dan menjawab semua pertanyaan dengan tenang seolah tak terjadi apa-apa. Namun di dalam pikirannya, ia sudah menyiapkan langkah terakhir, mengakhiri semuanya dalam satu malam yang akan dikenang sepanjang sejarah penjara Tirtawira. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap penjara Tirtawira. Petir menyambar berulang, menciptakan kilatan cahaya yang menari di antara jeruji besi. Ranti tahu, inilah waktunya. Ia mengenakan pakaian seragam kerjanya, menutup rambut putihnya dengan kerudung kain kusam, lalu berjalan pelan menyusuri lorong-lorong yang sudah akrab dengan langkah kakinya. Di saku bajunya tersimpan kunci hasil duplikat dari ruang sipir lama. Ia menuju ruang listrik utama, tempat kontrol semua sistem keamanan berada. Dengan cepat, ia memutus aliran kamera pengawas dan mengalihkan daya ke jalur darurat, menciptakan kekacauan di seluruh blok. Lampu-lampu berkedip, alarm berbunyi, dan para petugas berlarian, tak tahu sumber masalahnya. Dalam kekacauan itu, Ranti menyelinap ke ruang pengasingan, tempat 3 napi terakhir yang ikut menutupi kematian Rehan ditahan. Ketiganya pernah tertangkap dalam rekaman lama, namun dilepaskan oleh Arwan karena menyuap. Ranti membuka pintu sel satu persatu, menatap mata mereka dengan tajam. Tanpa bicara, ia mengayunkan palu kecil yang ia sembunyikan di dalam kantong nasi. Teriakan kesakitan terdengar samar tertutup oleh suara hujan dan alarm. Darah mengalir di lantai, menyatu dengan genangan air. Ranti berdiri tegak di antara tubuh-tubuh yang tergeletak, matanya tak berkedip. Tak ada rasa menyesal. Tak ada penyesalan. Yang tersisa hanyalah kepuasan dalam dada, bahwa keadilan telah ditegakkan oleh tangan sendiri ketika hukum tak lagi adil. Setelah itu, ia menuju aula pusat, duduk di tengah ruangan sambil menunggu. Petugas menemukan tubuhnya di sana, tangan berlumur darah, wajah tenang seperti orang tertidur. Di pangkuannya, tergenggam erat foto Rehan kecil tersenyum di taman. Malam itu, legenda Ranti dimulai seorang nenek yang mengobarkan api keadilan di dalam neraka bernama penjara. Berita tentang insiden mengerikan di penjara Tirtawira menyebar seperti api.
Media-media lokal dan nasional berlomba mengabarkannya, namun semuanya menyimpan satu pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang nenek tua dapat mengeksekusi puluhan napi dan petugas dengan begitu rapi? Pihak kepolisian bungkam, memilih menyebutnya sebagai insiden kelalaian sistemik. Namun para napi yang selamat punya cerita berbeda. Mereka menyebut Ranti dengan berbagai julukan, Ibu Malam, Hantu Penghapus Dosa, hingga Dewi Keadilan Penjara. Bagi mereka, Ranti bukan hanya pembunuh, tapi simbol dari keputusasaan yang selama ini mereka rasakan. Ranti telah melakukan apa yang tak mampu dilakukan siapapun, menantang ketidakadilan dari dalam sistem yang korup. Ia tak berbicara banyak, tapi aksinya mengguncang tembok-tembok batu yang selama ini tak tergoyahkan. Komandan Faris menjadi satu-satunya pihak yang mencoba mengurai benang kusut tragedi itu. Ia memerintahkan penyelidikan menyeluruh, membongkar rekaman lama, mewawancarai setiap petugas, hingga menemukan fakta-fakta yang tak terbantahkan. Nama Rehan muncul berulang kali, begitu pula catatan tentang kekerasan yang ditutup-tutupi. Faris pun mulai memahami alasan di balik semua darah yang tertumpah. Namun publik menolak memandang Ranti sebagai penjahat. Saat foto wajahnya tersebar, ribuan komentar dukungan membanjiri media sosial. Orang-orang mengaku terharu, bahkan ada yang menyebut Ranti sebagai pahlawan senyap. Demonstrasi kecil sempat muncul di depan gerbang Kementerian Hukum dan HAM, menuntut reformasi sistem peradilan dan perlindungan bagi korban kriminalisasi. Sementara itu, makam Ranti dikunjungi oleh orang-orang yang tak pernah mengenalnya. Mereka meletakkan bunga, menyulut lilin, dan membacakan doa. Di batu nisan sederhana itu tertulis, Ranti, nenek yang membakar neraka demi satu nyawa cucu. Ia telah pergi, tapi apinya menyala dalam diam, dalam kenangan, dan dalam setiap hati yang pernah kehilangan keadilan. Komandan Faris merasa semakin terjerat dalam jaring sejarah kelam penjara Tirtawira. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin kuat aroma busuk yang tercium. Arsip-arsip lama memperlihatkan pola kekerasan yang berulang, manipulasi bukti, dan pemindahan napi yang terlalu cepat setelah kejadian mencurigakan. Semua mengarah pada satu kesimpulan, kematian Rehan bukan kasus satu malam, tapi bagian dari sistem yang sudah lama menindas. Ia memanggil mantan petugas yang telah pensiun lebih dulu, mencoba menggali kesaksian dari luar penjara. Salah satu di antaranya adalah Pak Surya, mantan staf logistik yang dulu bertugas saat Rehan tewas. Dengan suara gemetar, Surya mengaku pernah mendengar jeritan minta tolong dari sel Blok C, tapi diperintahkan Arwan untuk diam. Ancaman pemecatan kala itu membuatnya bungkam selama bertahun-tahun. Kesaksian Surya menjadi kunci pembuka. Faris mengajukan laporan investigasi resmi ke kantor pusat, melampirkan bukti keterlibatan oknum-oknum lama. Namun, beberapa atasan justru menolak laporan tersebut, bahkan mencoba memindahkan Faris secara mendadak. Rupanya, masih banyak pihak yang ingin agar aib lama itu terkubur selamanya bersama jasad Ranti dan Rehan. Namun Faris tidak tinggal diam. Ia menggandeng media independen dan aktivis hukum untuk membawa kasus ini ke publik. Dalam sebuah konferensi pers yang menghebohkan, ia membacakan kronologi tragedi Rehan, kisah balas dendam Ranti, serta bukti keterlibatan para pejabat tinggi. Rekaman video dan dokumen asli yang sempat diselamatkan Ranti menjadi saksi bisu perjuangan tanpa suara. Gelombang kemarahan pun melanda negeri. Rakyat merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi. Petisi online menuntut pengadilan ulang kasus-kasus lama mengumpulkan jutaan tanda tangan hanya dalam beberapa hari. Ranti memang telah tiada, tapi langkahnya menelanjangi kebenaran membuka luka yang tak bisa lagi ditutup dengan dusta. Sidang terbuka digelar untuk membongkar kejahatan sistemik yang terjadi di penjara Tirtawira. Ruang persidangan dipenuhi awak media, aktivis, dan masyarakat yang menuntut keadilan untuk Rehan serta mengangkat nama Ranti sebagai simbol perlawanan. Beberapa tersangka yang dulu kebal hukum kini duduk di kursi pesakitan. Wajah-wajah mereka tegang, tak lagi menyimpan senyum angkuh seperti dulu. Namun proses peradilan tak berjalan mulus. Banyak saksi yang tiba-tiba mencabut kesaksian, beberapa menghilang tanpa jejak. Teror misterius menimpa keluarga mereka, dari ancaman telepon gelap hingga kebakaran rumah yang disengaja. Masyarakat mulai curiga, ada kekuatan gelap yang berusaha menggagalkan pengungkapan kasus ini demi menjaga reputasi oknum-oknum besar. Komandan Faris tak menyerah. Ia membawa kasus tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga itu pun mengeluarkan laporan tebal yang menyatakan bahwa kematian Rehan adalah hasil dari penyiksaan terencana yang difasilitasi oleh pejabat penjara. Nama Ranti kembali disebut sebagai reaksi manusiawi yang lahir dari kebungkaman dan keputusasaan terhadap sistem rusak. Di luar gedung pengadilan, demonstrasi terus berlangsung.
Spanduk bertuliskan, keadilan untuk Rehan dan Ranti, berkibar di antara massa. Para pemuda yang dulu apatis mulai turun ke jalan, menyuarakan perubahan. Ranti, seorang nenek biasa, telah menyalakan api yang kini menyambar ke seluruh negeri. Gerakan akar rumput terbentuk, mendorong reformasi total sistem peradilan. Sayangnya, keputusan pengadilan kembali ditunda. Hakim menyebut perlunya waktu lebih banyak untuk mengkaji ulang bukti. Kekecewaan melanda banyak pihak. Namun, dari balkon gedung pengadilan, seorang bocah perempuan mengangkat foto Ranti tinggi-tinggi. Sorot matanya tajam, menatap ke arah majelis hakim dengan pesan yang jelas, keadilan mungkin bisa ditunda, tapi tak bisa dibungkam selamanya. Waktu terus berjalan, namun luka yang ditinggalkan tragedi Rehan dan perjuangan Ranti tak pernah benar-benar mengering. Di berbagai pelosok negeri, cerita tentang seorang nenek yang membalas dendam demi cucu tersebar melalui buku, dokumenter, dan panggung teater rakyat. Kisah itu bukan hanya tentang kematian, tetapi tentang cinta, keberanian, dan kegigihan menantang ketidakadilan. Sekolah-sekolah mulai mengangkat kisah Ranti sebagai studi kasus moral. Para guru menceritakan dengan penuh hormat bagaimana kasih sayang seorang nenek mampu menggerakkan sejarah. Murid-murid menulis esai dan puisi tentang Rehan dan penderitaannya. Perlahan, kisah mereka menjadi bagian dari kesadaran kolektif bangsa, menjadi peringatan bahwa kejahatan yang dibiarkan tumbuh akan melahirkan tragedi yang lebih besar. Sementara itu, Komandan Faris menghadapi tekanan berat. Atasannya menurunkan pangkatnya, dan ia dipindah tugaskan ke daerah terpencil. Namun, ia tak pernah menyesal. Baginya, membuka kedok penjara Tirtawira adalah langkah penting, walau harus dibayar mahal. Ia percaya, perubahan sejati tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian melawan arus. Pemerintah pun akhirnya angkat bicara. Presiden mengeluarkan pernyataan resmi tentang perlunya reformasi menyeluruh di lembaga pemasyarakatan. Beberapa pejabat tinggi dicopot, dan sistem pengawasan diperketat. Sebuah monumen kecil dibangun di halaman penjara Tirtawira, bertuliskan, untuk Rehan dan Ranti, dua jiwa yang mengajarkan kita tentang arti keadilan sejati. Di tempat yang dulu penuh jeruji, kini tumbuh taman kecil dengan bangku-bangku kayu sederhana. Anak-anak dari sekitar penjara sering bermain di sana, tertawa tanpa tahu bahwa tanah itu pernah menyimpan tangis dan darah. Namun bagi mereka yang tahu kisah sebenarnya, taman itu bukan sekadar ruang terbuka, melainkan warisan dari darah dan air mata yang menuntut dunia untuk tidak lagi diam. Beberapa tahun setelah tragedi berdarah itu, pengadilan khusus akhirnya digelar kembali. Dengan tekanan publik dan bukti-bukti baru yang terungkap, para pelaku utama kekerasan di penjara Tirtawira tak lagi bisa mengelak. Di hadapan hakim, mereka terpaksa mengakui perbuatan keji yang selama ini ditutupi. Teriakan, "Hidup Ranti!" menggema di luar gedung sidang, diiringi sorak tangis haru para pejuang keadilan. Hakim menjatuhkan vonis tegas, penjara seumur hidup bagi Arwan dan 3 petugas utama lainnya, serta hukuman berat bagi seluruh pihak yang terbukti menutupi kematian Rehan. Putusan itu menjadi penanda akhir dari cerita panjang yang menggetarkan hati bangsa. Banyak yang menangis, bukan karena duka, tetapi karena rasa lega. Akhirnya, keadilan datang meski terlambat, menghapus sebagian luka yang telah lama membusuk. Cucu-cucu dari warga yang dulu satu sel dengan Rehan datang ke sidang dengan membawa bunga. Mereka menaburkan kelopak putih di depan gedung, sebagai lambang pengampunan dan awal yang baru. Meski tak ada yang bisa mengembalikan Rehan, mereka percaya semangatnya akan hidup selamanya, bersama keberanian Ranti yang tak pernah gentar menghadapi kematian demi kebenaran. Di sebuah desa kecil, rumah tua milik Ranti kini dijadikan perpustakaan. Di dalamnya tersimpan arsip kasus Rehan, buku harian Ranti, dan puisi-puisi yang ditulis anak-anak tentang keberanian. Para pengunjung datang dari berbagai kota, menulis kesan mereka di buku tamu. Kata-kata yang paling sering muncul adalah,